Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wulandari dengan NIM A1Q1200069. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul faktor-faktor penyebab pelanggaran tata tertib sekolah siswa SMP Negeri 5 Kendari. Baik, langsung saja. Slide kedua. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan bagian integral dan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Demi tercapainya tujuan pendidikan tersebut diperlukan kerjasama yang baik dan saling pengertian antara ketiga lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab pelanggaran tata tertib sekolah siswa di SMP Negeri 5 Kendari. Setelah itu ada tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah siswa di SMP Negeri 5 Kendari. Setelah itu manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitian ada terbagi atas 2, manfaat teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritis adalah hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling. Manfaat praktisnya bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah di SMP 5 Kendari dengan melakukan kontrol sosial dengan peserta didik. Manfaat bagi guru, penelitian ini dapat memberikan ajuan pertimbangan pada guru dalam usaha untuk meningkatkan tata tertib sekolah supaya siswa menjadi disiplin dan tidak melanggar peraturan tata tertib di sekolah. Manfaat bagi orang tua, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada orang tua terkait pelanggaran tata tertib sekolah. Hal ini dimaksud agar orang tua dapat melakukan pencegahan kepada anak agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Manfaat bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap siswa untuk dapat menaati tata tertib sekolah dan tidak melanggarnya. Setelah itu ada definisi operasional variabel. Nah, di sini definisi operasional variabel itu menurut Williams dalam Anggaro 2011, bentuk perilaku pelanggaran tertib sekolah diklarifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Slide selanjutnya. Baik, setelah itu masuk di bab 2, ditinjauan pustaka. Nah, di sini ada pengertian tata tertib sekolah. Baik, pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah peraturan. Tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati dan harus dilaksanakan. KBB 2008 tahun 1909, tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggaran. Kewajiban menaati tata tertib sekolah adalah hal yang sangat penting sebab merupakan bagian dari sistem sekolah dan bukan sekedar sebagai kelengkapan sekolah. Menurut Suryo Subroto tahun 2008, semua lembaga pendidikan atau sekolah pasti dilengkapi dengan tata tertib masing-masing. Pengertian secara luas dan tata tertib sekolah adalah seperangkat ketentuan maupun peraturan yang telah disepakati
disepakati oleh lembaga organisasi pendidik yang bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan pendidik yang aman, nyaman, dan kondusif. Setelah itu ada dasar, tujuan, dan tata tertib sekolah. Nah, tujuan dasarnya di sini, tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah lembaga pendidik yang bertujuan agar semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Tentu adanya tata tertib pasti ada pihak pengontrol, guru yang bertugas untuk mengawasi apakah tata tertib sudah berlaku apa belum. Setelah tujuan. Nah, di sini tata tertib sekolah tidak hanya membantu program sekolah tetapi juga untuk menunjang kesadaran ketaatan terhadap tanggung jawab, sebab rasa tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak, mengingat sekolah adalah salah satu pendidik yang bertugas untuk mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan baik secara individu maupun secara sosial. Secara itu fungsi tata tertib sekolah. Nah, fungsinya di sini menurut Hasnun 2010, fungsi tata tertib sekolah antara lain diikuti dan ditaati bersama sebagai pengontrol setiap tindakan, mengingatkan dan meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan motivasi untuk berbuat dan bertindak positif. Situ ada manfaat tata tertib sekolah. Nah, di sini manfaat tata tertib sekolah, pertama, manfaatnya itu terbagi atas manfaat tata tertib sekolah bagi siswa dan manfaat tata tertib sekolah bagi guru. Nah, di sini manfaat tata tertib bagi siswa, pertama, membangun kedisiplinan, kedua, menjaga keamanan kesehatan, ketiga, meningkatkan kinerja akademik, keempat, membantu siswa mempersiapkan diri untuk kehidupan di masa depan, dan kelima, membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan manfaat tata tertib bagi guru, pertama, membantu meningkatkan aktivitas pembelajaran, kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa, keempat, memperkuat peranan otoritas guru, kelima, mengurangi potensi konflik antara guru dan siswa. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam tata tertib sekolah. Macam-macam tata tertib sekolah, pertama, tata tertib umum untuk keseluruhan lembaga pendidik, kedua, tata tertib umum untuk siswa, ketiga, tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Setelah itu ada unsur-unsur tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah merupakan petunjuk agar warga sekolah dapat melaksanakan kegiatan di sekolah dengan baik. Tata tertib tidak mengganggu orang lain. Tata tertib sebagai berisi hal yang wajib dilaksanakan siswa di sekolah yang perlu dilaksanakan dan dihindari. Selanjutnya, pentingnya tata tertib sekolah. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Melanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Mematuhi tata tertib akan melatih hidup menjadi bertanggung jawab. Keberadaan sekolah cukup penting bagi perkembangan anak dan sekaligus perkembangan pendidik di suatu wilayah. Nah, di sini lagi ada pelanggaran tata tertib sekolah. Pengertian pelanggaran tata tertib sekolah. Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 dalam halaman 783 adalah perbuatan melanggar sifat atau perilaku yang tidak sesuai aturan. Menurut Tarmizi 2009, pelanggaran adalah tidak terlaksanakan peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utamanya berbagai bentuk dan dikenalkan yang dilaksanakan siswa baik di dalam maupun di luar. Situ bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, di sini menurut Williams dalam Anggaro 2011, bentuk-bentuk perilaku pelanggaran tata tertib sekolah diklarifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Klarifikasi tersebut adalah sebab berikut. Pertama, pelanggaran ringan seperti membolos, malas belajar, kesulitan belajar di bidang pelajaran tertentu, suka ramai dalam kelas,
tidak mengerjakan tugas atau PR, terlambat datang ke sekolah, tidak ikut upacara bendera tanpa alasan yang jelas. Nah, itu pelanggaran ringan. Sedangkan pelanggaran sedang seperti berpacaran, berkelahi antara sekolah lain, menyalahgunakan uang SPP, dan merokok. Nah, sedangkan pelanggaran berat itu seperti membawa minuman keras, menggunakan narkoba, membawa senjata tajam, hamil, menodong, dan perilaku lain yang mengarah pada tindakan kriminal. Setelah itu faktor-faktor penyebab pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, di sini faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran tata tertib sekolah terbagi atas dua. Pertama, faktor internal dan eksternal. Nah, di sini faktor internal. Faktor anak itu sendiri berpengaruh ke disiplin anak yang bersangkutan. Disiplin diri merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, dalam menanam kedisiplinan, faktor anak harus diperhatikan, mengingat anak memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda antara yang satu dan yang lain. Pemahaman terhadap individu anak secara cermat dan tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman kedisiplinan. Nah, setelah itu ada faktor eksternal. Lah, di sini faktor eksternalnya mungkin pertama ada lingkungan keluarga, di mana keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak. Juga keluarga memberikan pengaruh menentukan pembekalan watak kepribadian anak. Nah, di sini menurut Kartini 2000 pada bukunya 120, keluarga merupakan lingkungan terdekat dalam membesarkan, mendewasakan, dan mendapat pendidikan yang pertama kalinya. Mulai dari lahir dibina, dididik oleh keluarga sampai menginjak usia sekolah baru dititipkan ke lembaga pendidik formal. Setelah itu faktor lingkungan sekolah. Nah, sekolah pertama kali bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu, tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dan di kualitas mengajarnya. Karena itu lingkungan sekolah tidak merangsang siswa untuk belajar, misalnya suasana kelas yang menonton peraturan yang tidak relevan dengan benar, tidak adanya fasilitas praktikum, dan sebagainya, akan mengakibatkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama dengan teman-temannya. Setelah itu faktor lingkungan pergaulan milenium. Nah, milenium atau lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidik dan mengembangkan anak. Sebaliknya, ada kalanya lingkungan dihuni oleh orang dewasa, serta anak-anak muda kriminal dan antisosial yang bisa merangsang timbulnya reaksi emosional buruk pada anak-anak puber yang bisa merangsang timbulnya reaksi emosional buruk antara anak-anak puber dan yang masih labil jiwanya. Dengan begitu, anak-anak remaja ini akan mudah terbangkit pada pola kriminal asusila dan anti-asusila tadi. Habis itu ada bab 3 tentang metode penelitian. Nah, di sini ada setting dan karakter sumber penelitian. Nah, setting penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2014, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh secara statistika atau bentuk-bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkap secara holistik. Ini menurut setting penelitian. Setelah itu karakteristik penelitian. Sumber dalam penelitian ini adalah siswa, dan penelitian ini telah dilaksanakan di SMP 5 Kendari selama 2 minggu, yaitu dimulai pada bulan Mei hingga Juni tahun 2003. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, data dan buku kasus, dan hasil analisis observasi penelitian berada di sekolah. Nah, di sini rancangan penelitiannya Bungin tahun 2007 mengemukakan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi. Subjek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
informan dalam penelitian ini adalah 1 orang guru bimbingan konseling dan 3 orang siswa SMP Negeri 5 Kendari yang tercatat melanggar tata tertib sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah itu menentukan teknik yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas dan masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus pertama, tahap perencanaan tindakan planning. Pertemuan 1 pentingnya mengetahui pertemuan 1 diberikan materi tentang pentingnya mengetahui tata tertib dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan 2 memberikan